Iya. Dengar. Jangan anaknya. Jadi ada yang benar. Dari tadi kata dokter. Dokter di mana? Jangan kata uang. Iya kan, sabar katanya. Kasih sabar. Apa yang biarkan dia lasa? Kan ada unsur kesengajaan. Pembunuhan. Bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Kenapa? Karena kakak kuda di positif COVID kan, yang dari penyakit payudara. Kenapa? Anggaran pemerintah besar. Pak Jokowi sangat baik mengeluarkan anggaran untuk COVID. Utang dia bertriliun-triliun demi nyawa masyarakat Indonesia Raya ini. Tapi antek-anteknya kurang ajar. Mereka lah yang tahu itu. Mereka lah yang menjalankan yang sebenarnya. Tanyalah masing-masing hati nurani masing-masing. Sekarang dokternya Siaran langsung kan ini kejadian ini. Ini sangat-sangat memalukan. Begitu besar rumah sakit ini di Kota Medan, paling besar rumah sakit pemerintah. merahkan aja ketua. Rumah sakit Adam Malik. Merahkan aja. Ternyata begini rupanya. PBB. Begini rupanya kinerjanya. Di mana hati nurani kalian? Matikan dia sia-sia. Kutanya di pemimpin gak ada darah habis. Kematian Namboru saya nggak wajar. Di mana-mana kosong. Katanya ada kejanggalan. Aku punya Katanya darah. positif COVID. Ternyata Kenapa? wajahnya lembam. Matanya mengeluarkan darah. Tolong dulu. Jadi kami pihak keluarga tidak terima. Di sini aku minta darah. Aku mau donor. Tidak bisa. Habis darah katanya. Tapi kalau ada daging kita, siap komandan. Butuh berapa kantong? Ada. Langsung ada. Baru 1 minggu ku dapat darah dari PMI 2 kantong untuk kakakku itu. Kalian bunuh dia. Setengah mati aku jam 3. Tolong di-share ya kawan-kawan. Baru dapat Di-share. Ini kejadiannya di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Tolong di-share. Bagi itu bukan ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam ku di PMI sana nggak akan dapat. Pertama dia bilang payudara. Setelah kemo kanan dibikin kopi, disolasi. Setelah mati, kepalanya bengkak, matanya mengeluarkan darah. Ada apa ini? Ada permainan. Di mana keadilan itu? Janganlah masyarakat yang lemah makin dipijak. Tolong dibagikan. Tahu aku pas itu bodoh-bodoh, ditekeninya. Tolong di-share ke grup-grup lain ya. Dibagikan video ini. Kejadiannya di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Ada kejanggalan dengan kematian Namboru saya. Luar biasa. Selamat malam Bapak, kami dari Satgas COVID Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita tidak mengenal rumah sakit dan tidak mengenal orang Bapak ya. Jadi di sini kita hanya penengah nih Pak. Tidak ada berpihak ke rumah sakit, tidak ada berpihak ke orang Bapak. Jadi untuk orang Bapak, apa keluh kesah orang Bapak terhadap jenazah untuk pasien tersebut? Jadi satu orang aja yang mewakili gitu. Izin, saya keluarganya, adiknya kandung ya. Bapak dari gugus. Tadi pihak rumah sakit menyatakan saya mau dipertemukan dengan bagian humas. Saya mau mempertanyakan di mana Pak Humasnya. Saya ingin berkenalan. Nah, tadi kita hubungi, kebetulan ini masalah medis, yang jawab dokter aja katanya tadi. Dokter yang bertanggung jawab untuk berargumen siapa? Ya, gimana aja? Bisa dengan dokter Pak siapa? Beni Sihombing. Tadi saya dengar Pak Dokter Beni, Bapak itu katanya masih praktek atau gimana? Kami kan masih pendidikan. Puas gitu ya, jenisnya lah. Apakah Bapak bersedia mempertanggungjawabkan pembicaraan Bapak di sini? Karena ini akan saya bawa ke ranah hukum. Jaga Bapak masa depan Bapak. Kawan Bapak yang berbicara tadi yang di telepon, di rekamnya kebetulan dari kirimnya rekaman pembicaraan antara Bapak dengan Pak Januari Siregar SKMH, pengacara top Kota Medan ini, itu anak tulangku kandung. Jadi saya izin sama Bapak
Kalau memang Bapak bersedia bertanggung jawab dalam pembicaraan kita ini, kita lanjutkan pembicaraan. Nah, ini Pak, saya kan ini bantu menjelaskan kondisi. Saya tidak menerima membantu. Bapak bersedia bertanggung jawab dalam argumen kita. Kalau Itu tidak, aja, Pak. kita nggak usah argumen. Ya. Saya minta pertanggungjawaban Bapak di mata hukum dan disaksikan Ya. teman-teman di sini. Ya. Jawabannya siap sama tidak itu. Siap atau Kalau tidak? tidak, kita tidak berbicara gitu Pak ya. Kita tidak berbicara. Saya mau minta yang bertanggung jawab. Maaf komandan, karena dokter tidak ada yang mau bertanggung jawab, kita nggak mungkin. Tidak, ini Bapak ini dokter. Oh, ya. Ini dokter. Yang dokter ya. Kalau memang Pak dokter Bertanggung jawab. Denny Sombing bertanggung jawab, kita lanjutkan pembicaraan ini dan kita buat secara tertulis. Ya. Biar ada bentuk fisik di aku untuk membawakan ke ranah hukum. Kalau saya pun bersalah, saya pun bersedia dihukum. Karena negara kita ini negara hukum. Siap. Bagaimana dengan Pak Benny, dokter? Bersedia atau tidak? Itu aja yang ditanya. Ah. Jangan nanti kita bicarakan mentah lagi macam nasi jadi bubur. Iya. Kita mau masak nasi itu jadi nasi aja lah. Dokter mau ngomong sama Karena itu akan saya apakan otopsi akan saya lakukan. Otopsi akan saya lakukan untuk saya tidak perlu organnya semua. Benturan yang di kepala itu dengan ini itu akan saya otopsi. Tidak seseluruhan, uang saya nanti nggak ada. Ya saya tahu biaya otopsi itu besar. Tapi demi harga diri, demi nyawa kakak saya yang sudah tiada itu saya akan rela mengorbankan semua. Izin Mas dokter. Dokter tertua. Enggak Raja Malam ini siapa? Apa? Izin Pak. Ini Pak masuk Pak. Apa itu? Oh itu dari BBB. Pak udah kita nggak perlu yang tertua yang termuda nggak perlu. Kita minta pertanggung jawabannya yang akurat, akuntabel. Dulu apa? Setahu kalian kayak mana pasien tersebut? Tadi saya tanya Pak Dokter, maaf Pak Gugus. Ditunjukkan Bapak dokter yang terhormat ini tadi rekam jejak kakak saya ini. Kenapa membengkak mata kakak saya? Diterangkan dokter, disuntik obat. Mungkin atau terlalu banyak atau bagaimana. Salah tadi tidak bisa direkam karena kami masih sedikit. Udah. Jadi kenapa kepalanya bendol? Ibu ini lasak. Menurut Bapak yang terhormat, apakah jawaban itu pantas saya terima? Kalau lasak seorang pasien, bagaimana kita mengantisipasinya supaya tidak lasak? Saya rasa dokter-dokter yang terhormat ini sudah mengetahui itu apa yang akan dibuat tindakan. Tetapi dokter Denny Sombing mengatakan ibu ini lasak. Itu jawaban itu tidak saya terima. Kenapa? Rumah sakit jiwa, pasien yang gila di rumah sakit jiwa disuntik atau digaring dia supaya jangan lasak. Itu kan biasanya pasien diikat, bukan diikat untuk mati, menjaga supaya menjaga hal-hal tidak diinginkan. Seperti kakakku ini, itu jatuh terbentur. Kenapa? Terbentur kepalanya bengkak, matanya berdarah, hidungnya mengeluarkan darah. Ada apa Pak sebenarnya kematian kakak saya ini? Mulutnya juga mengeluarkan. Benarkah dia mati dengan wajar? Saya rasa tidak. Atau malpraktek. Maka jangan-jangan organnya nggak ada di situ. Kan udah jelek pikiran saya kan. Saya tidak mau seperti itu berargumen. Saya mempertanyakan kepalanya dan hidung dan pipinya ini, koak ini. Sekarang dokternya Itu saya bertanyakan. atau tidak? Itu yang saya tuntut. Gak ada yang lain. Masalah dibilang COVID oke, payudara udah pasti memang itu penyakitnya. Sekarang yang saya bertanyakan, kenapa benjolan ada di kepalanya? Kenapa ininya? Kalau kena COVID ya Pak, mulus saja. Ada foto sebelum dia meninggal beberapa minggu yang lalu, ada fotonya mulus. Kebetulan kakak saya itu putih seperti Tina atau seperti orang kita lihat. Kenapa setelah mati dia ada yang tidak pantas saya lihat di wajahnya dan di kepalanya? Coba dijelaskan dok, kayak mana? Tapi Sebelum dokternya sedia. Sebelum dilanjutkan argumennya, dokter bersedia. Bersedia atau tidak? Nah, kita diam aja nih. Satu-satu aja dulu. Satu-satu aja. Jelaskan apa kronologinya
terjadi hitam atau gimana? Kalau mengapa terjadi luka di pelipis itu Pak, kami nggak tahu. Itu kami nggak tahu. Kami dokter nggak tahu. Oke, satu lagi. Nah, dokter kami nggak tahu. Kalau mengenai mata ibu yang bengkak sebelah kanan, nah itu sudah kami ketahui. Makanya sudah kami konsulkan ke bagian dokter mata dan sudah diberi terapi. Iya. Tentang itu yang kami tahu. Iya, udah. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa kalian tidak mengetahui kondisi pasien? Siapa yang menjaga pada waktu kejadian? Saya mau tanya. Selama perawatan kan tidak mungkin kami 24 jam di situ Pak. Kami dokter. Di mana-mana, setahu saya, paling tidak perawat ada di dalam. Kalau dokter tidak, dokter spesialis tidak, dan dokter umum pun ada. Setahu saya di rumah sakit mana, apalagi rumah sakit pemerintah sebesar ini, tidak mungkin tidak ada dokter umum 24 jam. Itu nonsen. Jadi kalau Bapak Dokter Benny Siombing terhormat membilang tidak mengetahui itu bodoh, pembodohan. Berarti kalian telantarkan pasien di setiap ruangan. Catat Bapak Dokter Siombing Pak Benny, kita ini live. Ya. Ini saya bawa ke ranah hukum dan Bapak harus bertanggung jawab. Dengan pembicaraan Bapak yang mengatakan tidak ada 24 jam seorang dokter atau perawat menjaga pasien. Garis bawah itu. Makanya saya berargumen tadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, apakah Pak Dokter Benny Siombing yang terhormat bersedia bertanggung jawab? Oke, kata Pak Dokter, inilah resikonya sama Pak Dokter yang terhormat. Dan ini akan saya otopsi. Saya tidak otopsi semuanya. Kecuali terbuka nanti baru kita tengok ada keganjalan, mungkin kita otopsi semua. Yang saya ini aja scanning kepala ini ya. Saya scanning dia. Oke, Pak Dokter Benny. Bagaimana dengan Pak Gugus? Kalau dari kita nih Pak, karena kan kita ini hanya pengawas Pak. Iya. Pengawas protokol kesehatan. Dan saya juga nggak berharap tadi orang Bapak yang datang yang berharap saya datang humas penanggung jawab di rumah sakit ini terhadap pasien. Tapi ya terima kasihlah datang Bapak-bapak polisi dari Pol PP juga Gugus dari apa ya. Terima kasihlah sudah menjembatani ini permasalahan ini. Jadi dari kita nih Pak, kalau memang Bapak mau otopsi itu hak Bapak. Iya, betul. Kalau ada bukti-buktinya silakan. Iya, oke. Jadi sekarang saya merasa sudah siap pembicaraan kita kan. Sekarang saya mau mengadakan otopsi, tolong dipandu kemana arahnya? Gini ceritanya, kalau orang Bapak mau otopsi, Iya. kita harus lapor polisi dulu. Oh, lapor Iya. polisi ya. Berarti Jadi ini yang minta hak polisi mengotopsi polisi. Oke. Jadi surat polisi datang kemari, Iya. rumah sakit melaksanakan Oke. otopsi. Jadi berarti kami membuat pengaduan ke Polsek. Ini sekarang ini Medan Tuntungan. Medan Tuntungan di mana itu ya? Ini dekat Ini. apa nih? Lampu merah. Yang lampu merah mau pajak Pajak Pasar apa? Induk. Pasar Induk. Yang potongan itu. Oke lah, ya. Ya. Biar Itu saya aja. kami sana lah. Plaza udah siap pembicaraan kita Pak ya? Sudah. Ah. Jadi nunggu pasien tunggu di otopsi Pak ya. Ya. Nah, tunggu di otopsi baru bisa dimakamkan. Oh iyalah, ya itu pastilah. Pasien itu tak akan bergerak, saya buat dari situ ya. Ya. Tolong dijaga ya. Siap. Bisa. Jadi tunggu otopsi ya. Iya. Oke. Mana kau suruh salah? Saya perintahkan kepada seluruh kota Medan. Jangan ada anarkis. Jangan ada yang anarkis. Satu komando. Jangan ada yang anarkis. Kita bertanggung jawab. Kami tidak akan bubar. Kita dari ruangan ini. Hidup PKM. Orang botaknya ini botak C. Iya pas itu. Atau si Sandi nih penanggung jawab rumah sakit ini? Atau Bapak penanggung jawab rumah sakit ini? Dia balik kerja. Bapak penanggungnya, penanggung jawab. Saran dia larang. Ada keluarga katanya. Halo. Ah. Atau Pak Sandi kah yang penanggung jawab apa dihubungi? Ramekan aja semuanya. Ya ramekan aja.
Bapak ini nggak penanggung jawabnya. Gila penting banget kita ke wawancara. Sekarang gini aja bang, mana nomor dokternya? Kami hubungi bang, kami hubungi dokter. Udah diangkat apa? Koti tadi nggak diangkat. Ini nggak, kalau di luar ini udah hilang hidung ini. Ah. Kayaknya ini gini-gini. Berlubang-lubang ditaruh. Kira kami ini siapa? Bunyi nyabunku cucukkan ke besi itu. Yang kira kami ini siapa di sini? Jangan dipegang. Nggak merasa bersalah ini. Maunya nggak usah. Mana mukanya ini nggak merasa bersalah ini. Bang, tolong pastikan berapa lama lagi kami sini? Dari jam 6 loh. Masa mereka tidak ada berbuat tidak? Mayat dibiarkan. Sementara bisa Jam 5, jam 6 sore. Atau dokternya saya jemput di mana rumahnya? Nah, gini nanti dia. Enggak, dia gini nanti gini. Gimana Pak Sandi? Atau ke Bapak penanggung jawabnya Pak? Enggak, kau aja yang kami matikan. Matikan dia. Ganti ke peti mayat itu. Dabal. Dia aja ganti. Mana perasaan? Bicara lah. Kau dapat kan orang Batak kau. Berarti nasi yang nggak punya adat deh. Iya nggak punya adat kita dianggapnya ini. Gini bang, coba kasihkan dulu kepastian sama. Segampang lima dokter. Kalau nggak ada 1 jam kalau anarkis masyarakat ini jangan salahkan kami. Kami tunggu 1 jam. Kalau anarkis masyarakat jangan salahkan masyarakat. Karena kami tidak cukup sore. Ya saudara tahu. Ini jam 12, jam 1 udah ada solusi anarkis kami. Karena kami sudah cukup sabar. Apa mata kau tengok-tengok? Betul kau? Iya. Kau tak perlu tahu aku. Kau tak perlu tahu. Aku tajam kali mata kau. Aku aja ke situ bang, Makan kau. Udah, kita tunggu 1 jam, kita tunggu. 1 jam kita tunggu. Kita tunggu sampai jam berapa itu? Tidak kita tunggu. Jangan tutup, masukkan semua orang. Jangan keluar. Viralkan aja, buat aja di Facebook masing-masing. Ini rumah sakit yang mana? Ya, Diviralkan aja. Ada apa? Pihak keluarga ingin mengetahui kenapa ada memar di dalam tubuhnya. Ya, apakah memang sengaja dibuat atau bagaimana gitu loh? Kasih penjelasan. Dan dari jam 5 tadi pihak keluarga sudah menunggu. Kenapa dokternya lama kali? Apakah dari sini ke Jakarta gitu loh? Ya, Udah PP dia Jakarta dari Andai itu keluarga kalian, bagaimana perasaan kalian? Hah? Kalau keluarga kalian seperti itu digitukan, bagaimana perasaan kalian? Gimana perasaan orang monyet? Mana tanggung jawab ada Malik ini? Monyet. Kami tidak mengganggu ketenangan pasien lain, tapi ada yang datang cepat dokternya, kami nggak seperti ini gitu loh. Ya, jangan diapakan masyarakat dia seperti itu. Dan kira bodoh-bodoh semua masyarakat ini. Masalah sekarang gini. Tadi saya dengar, mulai jam 6 tadi, katanya tunggu menunggu. Andai kan kita PP Center Bang, itu udah belum selesai dokternya, betul nggak Bang? Jadi ini apa? Apa dokternya rumahnya di Jakarta? Tidak. Logika Bang kan? Ini viralkan aja, buat ke Facebook masing-masing. Share langsung. Ya tolong di-share ya. Ini live ya. Ini Rumah Sakit Adam Malik. Kami minta pertanggungjawaban dari pihak Rumah Sakit Adam Malik. Gak ada dokter yang bertanggung jawab. Gak ada dokter yang bertanggung jawab atas meninggalnya namburu saya. Kenapa ini? Meninggalnya mulai jam 5 sore sampai ini hari jam 12 lewat 15 dini hari. Gak ada realisasi. Aku butuh omongan dari Pramda Armani. 1 komando. Siap. Apa komando? Tolong
luar, oke? Masuk aja sebagian biar apa? Biar Pandemi, Pak. disiarkan langsung kan. Ini pandemi. Silakan Pak. Ayo masuk. Silakan. Ayo Ibu. Ayo Bu. Masuk aja Silakan. Kita boleh batasin ada tiga. Dengan ibu siapa ini? Ayo silakan. Bang, mari jalan. Bapak ini. Marin. Marin Sepanjaitan. Marin si Panjaitan. Tolong ke dalam aja bang. Nggak usah. 4. Wah, sebagai penanggung jawab. Humas. Humas. Rumah sakit Adam Malik Medan. Abang video bang. Udah. Tiga aja. Kita mau Ayo. Masuk. Masuk aja biar tahu kami jalannya di mana. Ayo Ibu. Ayo. Kalau tak terlalu dilarang. 4 orang bisa 4. 4. Tiga. Abang mau ngapain? Kenapa? Nggak bisa. Enggak, habis sudah itu bang sudah aja. Masuk. Enggak. Saya pun mau mengadukan ini ke polisi. Kepala ibu tahan ke polisi, ibu bilang KTP saya. Saya merasa keberatan. Kenapa bahasa ibu akan ibu tahan saya ke kantor polisi? Hanya karena KTP. Di mana keadilanmu? Jangan kau ancam warga yang miskin ini. Jangan mau kita. Seakan-akan ada intimidasi nih. Seakan-akan ada intimidasi. Kamu tahan KTP saya untuk mengadukan saya ke kantor polisi. Kenapa ibu mau mengadukan saya ke kantor polisi? Karena KTP saya ibu tahan. Ada apa ini? petugas medis. KTP-nya dikembalikan lah, Bu. Tunggulah, tapi yang mau mendengar depan. Bagaimana saya mau mendekat sama kamu? Sementara kamu mengancam saya mau mengadukan kantor polisi. Apa? Siapa yang ngajak? Ada ini. Jelaskan lagi kantor polisi. Ibu ini mengadukan saya kantor polisi. Ini langsung kau. Baik-baik aja Pak ya. Udah apa-apa. Ibu Panjaitan mau mengadukan saya kantor polisi. Enggak, kita Dari mana jalan delik hukum mau mengadukan saya kantor polisi? Kami yang ngadu sama polisi. Kami yang kehilangan. Kami kehilangan nyawa. Ibu baru Panjaitan ini mau mengadukan saya kantor polisi. Berdasarkan apa ibu mau mengadukan saya kantor polisi? Siapa sebagai anggota di Apa dasar ibu? Satu hari satu malam kami menunggu di Gampang sini. kali ibu mau minta maaf. Bagaimana kalau keluar jam seperti itu? Jangan kau ancam-ancam orang susah. PBB. Mau berapa ribu? Turunkan masa PBB. Kenapa mesti harus ke atas nama polisi mau kau adukan saya ibu? Enggak untuk Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Apa saya nggak bisa bermohon? prokes. Ibu minta 3, saya minta 4. Tidak bisa mau saya adukan kamu kantor polisi kamu bilang. Prokes. Bahasa apa itu bahasamu itu lagu orang tua? Gini aja Pak ya, kita dari Polsek Pemilihan Tuntungan, saya kan di reskrimnya, ya. Kira-kira sekarang yang menjadi permasalahan itu bisa kita bahas baik-baik, ya Pak. Ini namanya juga ibu ini juga yang sudah meninggal kan harus juga kita hormati. Tak ada hati nurani rumah sakit ini. Udah, makanya, Tak ada. Mulai dari jam 6 sore kakak saya ini meninggal. makanya di Tak ada yang memverifikasi bagaimana saya tanyakan kematiannya. Tidak ada. Jadi maksud saya begini Pak. Bagaimana lah kalau keluarga mereka ini seperti itu? Gini, ya. Ini kan harus kita selesaikan juga Pak ya. Biar ibu juga bagaimana mendapat haknya juga kan begitu. Seringkali berarti mengadukan kantor polisi. Udah berapa banyak kau adukan kantor polisi? Gampang kali mulu ibu mau mengadukan orang ke kantor polisi. Karena prokes. Segampangmu itu mulut ibu mengucapkan mengadukan kantor polisi. Emangnya kantor polisi itu kantor polisimu? Cuma cara punya polisi. Gampang kali ngancam-ngancam orang susah. Saat ini Pak, pihak kedokteran sudah hubungi kita untuk membicarakan. Karena prokes mau prokes ya kalian enggak apa-apa lah kalau udah tahu kalian prokes dari semalam udah selesai nih kalau kalian datang. Kalau ditanggapi kita nggak Saya seperti ini. hanya meminta kenapa kakak saya meninggal seperti itu. Hanya itu yang saya minta. Mau dikubur secara apa pun silakan. Tapi sampai saya minta sampai detik ini tidak ada yang mendatangi saya. Jadi ini sudah siap. Udah siap. Oke, gini Pak ya. Ini apapun katanya, kita kan harus istilahnya menyelesaikan ini dan pihak keluarga semalam ini minta penjelasan bagaimana dari pihak kedokteran ada maling. Nah saat ini yang saya tahu di dalam sudah ada dokter forensik Pak. Nah dokter forensik bisa menjelaskan. Nanti pihak keluarga boleh kita sama-sama ke dalam. Siapa kita? Tadi kenapa saya minta 4?
Saya ini bapak manusia bodoh. Maksudnya Ampat sekarang ini dari pihak keluarga. Iya. Mewakili. Iya. Silakan. Siapa yang kira-kira ini? Saya mau minta Ampat untuk apa? Yang mengerti hukum. Baik. Karena kami ini si bodoh-bodoh. Baik, kita mediasi. Yang 4 orang yang mana? Tunjuk, Pak. Ayo. Itu yang saya minta. Supaya jangan makin bodoh nanti. Baik. Ayo. Abang share Siapa yang 4 orang? Ya. Tidak apa-apa. Yang lain nunggu di luar. Yang lain nunggu di luar. Oke, siap. Yang lain nunggu di luar aja ya. Saya suruh mereka ini untuk buat laporan ke Poltabes Medan. Tetapi datang pihak Poltabes Medan besok, siapa yang mau kita adukan? Sudah saya bilang, yang diadukan pihak rumah sakit. Masalah siapa nanti dokter yang menangani, pihak kepolisian yang menyidik. Tetapi datang pihak kepolisian adalah besok aja katanya. Karena bodohnya lah si anakku ini atau gimana, nggak ngerti saya kenapa. Tidak tahu. Tadi juga saya arahkan memang langsung aja ke Polda. Kasih tahu aja bahwasannya saya sudah mengadu ke Poltabes Medan, tidak diarahkan seperti ini, gitu aja. Maka saya sampai ke Polda, sudah dijalankan atau tidak, saya tidak tahu. Bukan nggak saya buat laporan polisi, saya suruh dibuat laporan polisi. Tetapi alangkah saya sayangkan pihak dan Poltabes Medan, kenapa ditolak warga yang melapor? Kenapa disarankan harus besok? Ada apa? Saya tanda kutip. Masalah siapa yang jadi apa ya, kan nanti penyidik yang menentukan setelah olah TKP, itu yang saya tahu. Yang keluhan masyarakat ya seharusnya ditampung, pengaduan masyarakat diterima. Masalah siapa yang mau diadukan ya kita tidak tahu, pihak kepolisian yang menentukan itu. Yang jelas kita adukan ya pihak rumah sakit. Siapa rumah sakit itu? Siapa yang menangani kakak saya? Itu yang saya tahu. Pasti ada dicantum di rekam medisnya itu dokter yang menangani kakak saya ini. Saya rasa itu. Tapi pihak kepolisian juga tidak menerima pengaduan dari anak saya dan ipar saya ini. Kenapa harus besok? Kenapa tidak diterima? Di situ yang saya sayangkan.